jalanin apa yang kamu suka, tekunin. Mungkin di awal-awal itu nggak ada hasil, cuman coba kamu tekunin mungkin setahun atau 2 tahun lah. Nah setelah itu kamu lihat awal kamu dulu mulai udah apa yang udah kamu dapat, dari situ kamu lihat udah ada perbedaan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artin, asal Banjarnegara. Sekarang tinggal di Kota Gede, Yogyakarta. Awal saya ke Jogja di tahun 2015, itu awal masuk SMA. Jadi saya lulus tahun 2018. Setelah lulus langsung lanjut kerja. Kerjaan pertama saya dulu di roti bakar. Nah, karena gajinya ya di bawah UMR, jadi saya saat itu tidak ngekos tapi tinggal di masjid merangkap sebagai marbot di roti bakar. Pertama 1 bulan, terus ganti owner itu sekitar 4 bulan. Nah setelah 4 bulan, karena punya jiwa bisnis ya, jadi ingin punya usaha sendiri. Akhirnya ketemu orang baik yang mau modalin. Setelah itu persiapan beli gerobak, alat-alat dan lain-lainnya. Setelah itu buka roti bakar sendiri. Pas itu namanya Sukarti YK. Kepanjangannya Susu Karo Roti. Cuman Sukarti itu nggak bertahan lama karena baru 3 bulan buka itu udah COVID. Nah, di awal-awal COVID kita nggak bisa survive karena bahan yang dipakai itu gampang basi dan orderan itu sedikit. Jadi daripada lebih banyak bahan yang terbuang, jadi saya memutuskan untuk tutup. Jadi pas aku buka roti bakar itu nyambi kerja di nasi uduk. Jadi pas udah buka jalan 1 minggu, roti bakar bukanya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Jadi pagi sampai sore itu kan kosong. Nah aku coba daftar langsung di 2 tempat. Pertama di nasi uduk, terus yang kedua di Thai tea. Nah singkat cerita dua-duanya nih diterima. Nah mau ngelepas salah satu, saya tertantang buat coba terima semua. Akhirnya keterima semua. Pagi di nasi uduk mulai jam setengah 6 atau jam 6 sampai jam 9 sampai jam 10. Terus mulai jam 11 sampai jam 4-5 sore itu di Thai tea. Terus dari jam 5 sampai jam 11 malam itu roti bakar. Jadi sehari itu kerja di 3 tempat. Nah itu berjalan sampai 2 bulan. Sebelum akhirnya roti bakarnya tutup. Terus yang karena Thai tea-nya juga sepi dan tutup. Jadi pas setelah 2 bulan itu saya cuma kerja di nasi uduk. Awal-awal COVID itu masa paling berat ya, karena penghasilan nggak seberapa, tapi setiap hari pasti ada pengeluaran. Karena roti bakar udah nggak jalan, jadi penghasilan utama cuma dari nasi uduk. Pas itu gajinya cuma 25.000 sehari, sekali jaga 25.000, tapi alhamdulillah dapat sarapan, jadi bisa ngurangin pengeluaran harian. Nah dari situ aku muter otak nih, gimana caranya dapat penghasilan lain. Akhirnya mulai jualan helm. Dari beli helm satu dijual lagi laku. Akhirnya wah ini kayaknya cepet nih marketnya. Akhirnya aku cari tempat kulak helm. Pas itu aku dapat dari Tokopedia. Beli dua helm, jual lagi gitu, sampai aku bisa nyetok sampai 30 pieces tuh helm lancar. Karena dari dulu aku suka fotografi, aku coba beli tripod, mic, dan aku jual juga. Ya alhamdulillah laku. Dari situ karena otaknya bisnis kan, jadi ya udah jadi peluang gitu. Akhirnya aku jual juga tuh. Dulu jual di marketplace Facebook. Jadi aku upload, nanti pasti banyak yang tanya, terus COD-an. Itu berjalan dari berarti 2020 awal, sekitar 3 atau 4 bulan lah. Nah karena COVID-nya ini semakin menjadi, akhirnya dari nasi uduk memutuskan buat tutup karena ya sepi juga. Akhirnya aku memutuskan buat pulang kampung karena udah nggak ada penghasilan. Pulang kampung sekitar 3 atau 4 bulan di rumah, nggak ada kerjaan, tabungan menipis. Setelah 4 bulan akhirnya dipanggil lagi buat kerja di nasi uduk. Nah pas masa COVID itu kan orang-orang pada suka bikin konten ya, banyak youtuber pemula gitu. Karena aku udah dulu sebelum pulang itu kan udah mulai jualan alat-alat, jadi aku tekunin buat lengkapin alat-alat lainnya. Pertama dari tripod, nambah ke mic, nambah ke ring light, terus holder HP,
dan alat-alat vlog lainnya lah. Itu mulai laris, setiap hari ada orderan. Terus nah pas 2020 itu 2020 2021, di 2021 aku jual paket recording. Jadi banyak yang orang suka cover lagu. Nah, aku nyediain alatnya tuh. Pas aku COD, orang ini minta buat direkamin sekalian gitu, bisa nggak? Nah, akhirnya aku terima buat kerjasama. Nanti kan dari YouTube kan dapat ads, dapat AdSense tuh. Akhirnya kita buat channel namanya Inga Akustik. Sampai sekarang masih subscribe-nya udah 5 ribuan, cuman AdSense-nya bermasalah jadi nggak dapat. Terus dari situ setiap hari konten. Dulu rekam cuma pakai HP, rekam, ngedit, upload pakai HP semua. Terus setelah berjalan 5 bulan, akhirnya aku memutuskan buat beli kamera. Kamera pertama aku dulu Fujifilm X-A3, lensanya TT Artisan 50 mili f1.8 manual. Dari situ konten semakin rame, tapi belum udah ada iklan masuk, tapi Google Ads-nya masih belum bisa cair karena minimal penarikan kan 1000 dolar Pak ya. Nah, setelah itu karena kamera cuma buat konten doang, belum ada hasil, akhirnya aku mutusin buat cobalah buka jasa foto biar modalnya ini nggak sia-sia. Beli kamera 2 jutaan, tapi YouTube-nya kan belum hasil, jadi gimana caranya biar ada penghasilan tambahan. Nah, pertama aku buka jasa foto produk makanan, itu tarifnya cuma 100.000 dulu. Aku iklan di Facebook seperti biasa. Lumayan banyak peminatnya. Dari situ aku dapat kenalan fotografer lain, dapat kenalan MUA. Nah, terus ditawarin job wedding. Itu berarti di 2021 ditawarin job wedding. Tapi sebenarnya alat itu belum proper kalau buat foto wedding. Tapi udah aku yakin karena aku merasa tertantang gitu buat garap foto ini. Akhirnya aku ngumpulin lagi tuh buat beli kamera baru, dapat Canon 700D, 750D. Terus beli flashnya, beli tripod, alat lengkap semua. Nah, sebelum sebelum aku garap job tadi itu, aku udah iklan nih dan alhamdulillah dapat klien. Tapi tanggalnya tuh sama. Jadi aku garap satu hari itu 2 job. Padahal itu hari pertama motoin wedding. Itu ada 2 lokasi, pertama di Muntilan, Magelang, yang kedua di Gunung Kidul. Kalau aku pikir sekarang itu kayak kok bisa gitu di dua provinsi berbeda. Pertama di Magelang, yang kedua di Gunung Kidul. Dan itu kan jaraknya sekitar 2 jam. Tapi alhamdulillah aku bisa garap itu semua. Itu dulu tarifnya cuma 400.000. Murah banget kan? Dibanding sekarang rate-nya udah di sekitar 1,4 buat foto wedding. Di tahun 2021 itu karena aku gabung di grup fotografer pemula Jogja. Nah, itu sering ngadain hunting foto bareng. Nah, terus salah satu tempat buat huntingnya itu di 0 km. Dia sering foto-foto di sana. Terus pas lagi hunting ini ada yang nanya, "Mas, jasa foto ya?" gitu. Bukan. Karena emang bukan jasa foto situ. Karena bukan jasa foto, akhirnya mbaknya ini nggak mau nih. Coba tanya lagi, "Mbak, tak fotoin mau nggak gratis?" Ternyata dia nggak mau, malah pergi. Nah, dari situ aku mikir, oh ternyata ada pasarnya nih jasa foto di 0 km, foto langsung kirim. Karena sering foto-foto di sana, saya coba nih nawarin di sana. Cara nawarinnya itu kita candid, terus kasih hasil fotonya, misalkan cocok bisa foto lagi terus dipilih. Dulu pertama aku nawarin jasa fotonya itu satu foto 4.000 karena nggak tahu di tempat lainnya ternyata 5.000 per foto. Pertama nawarin langsung dapet, diambil 8 foto tuh udah seneng banget tuh. Nah, dari situ nawarin lagi, pas udah lumayan banyak dapet customer,
ada yang negur nih, Mas jasa foto ya, maaf Mas di sini ada komunitasnya. Ternyata di 0 kilometer ada komunitas dan ada izin resminya. Jadi karena di situ aku masih ilegal, dan aku nggak percaya nih kalau di situ beneran ada komunitas. Ya udah nih pulang. Terus minggu depannya lagi situ lagi nawarin lagi sampai aku ditegur lagi. Terus aku tanya nih kalau minta izin kemana. Akhirnya aku dikasih tahu kalau minta izin di sini. Akhirnya aku coba ke kantornya. Nah pas di sana sebenarnya udah nggak bisa kalau buat minta izin motret. Cuman alhamdulillahnya aku dapat rekomendasi dari orang situ gitu. Karena kantornya itu ada di Ngabean dan dulu aku juga tinggal di Ngabean gitu. Jadi kenal orang sana. Nah, mulai dari situ udah dapat izin dari udah dapat izin komunitas. Jadinya setiap hari berangkat tuh. Tapi itu aku masih di nasi uduk dan masih jualan ini, masih jualan alat-alat vlog. Dan kadang masih konten juga. Cuman kalau dulu berangkat ke 0 km tuh weekend aja, Sabtu Minggu, karena hari-hari biasa tuh sepi, nggak kayak sekarang. Udah dari situ mulai rame, alhamdulillah pendapatan naik. Yang awalnya cuma di nasi uduk doang, gajinya 25.000, dan dari 0 km alhamdulillah dapat tambahan. Terus semalam dapat 100.000, udah senang banget, udah makan enak. Naik terus sampai satu malam itu bisa ngejual sekitar 100-an foto. 100 foto kali 5.000 kan berarti 500.000 ya. Oh dari situ aku semakin semangat nih, promosi lah. Upload Instagram, Facebook, TikTok. Dari situ tambah rame. Alhamdulillah aku ada tabungan. Akhirnya coba buat studio karena dari dulu itu pengen buat studio sendiri. Akhirnya di tahun 2022 aku masih di nasi uduk, cuman ngontrak rumah buat dijadiin studio. Nah, alhamdulillah kesampaian bikin studio, lumayan rame juga. Setiap hari ada bookingan, setiap hari ada yang foto. Nah, habis bikin studio, nah 2022 itu kan mulai orang suka foto baju adat. Nah itu awalnya di 2022. Kalau pelopornya kan emang Sono Budoyo. Nah dulu aku kerja sama namanya Bu Badia. Itu ya 2022. Kita foto baju adat. Pertama itu di Alkit. Kita foto di situ buat bahan promosi lah intinya. Nah, mulai dari situ banyak nih yang mau foto baju adat. Ada yang minta di studio, ada yang minta di 0 km. Nah, cuman nggak setiap hari ada, beda sama foto kasual biasa yang di 0 km. Nah, terus lanjut setiap hari kayak gitu. Pas akhir 2022 karena alhamdulillah penghasilan dari foto itu udah cukup dan capek juga kan. Dari biasanya standby di 0 km itu dari jam 6, jam 5 atau jam 6 sore sampai jam 11 malam. Kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1, tergantung rame enggaknya. Akhirnya keluar dari nasi uduk, cuma fokus di fotografi aja. Nah, di akhir 2023, foto baju adat nih engagementnya naik, minatnya semakin banyak. Dulu foto di 0 km doang, belum pindah ke kota gede. Nah, karena reservasi semakin hari semakin naik, kalau fotonya di 0 km itu nggak bisa nerima banyak reservasi karena tempatnya terbatas. Nah, dan pas itu lagi rame-ramenya akhir 2023, malah karena di sana juga ada jasa foto dan sewa baju adat, ya ada ketentuan baru lah kalau fotografer 0 km harus sewa baju di situ juga. Jadi karena penyewaan baju yang kerja sama aku tuh nggak ada izin di sana, akhirnya nyari tempat baru. Nah, alhamdulillah dapet di kota gede, pasnya di Warung Jawi dalam Shoppingen. Nah itu sehari aslinya ada 13 reservasi, karena di sana nggak bisa nerima banyak reservasi, ada cuma ke foto 4, terus sisanya alhamdulillah mau pindah lokasi ke kota gede. Awalnya nggak yakin nih, masa sih ini tempatnya jauh dari pusat kota, emang ada yang mau foto?
Tapi alhamdulillah kalian tuh malah lebih suka gitu karena tempatnya lebih klasik, terus sepi. Kalau di Malioboro itu kan di pinggir jalan ya, pasti banyak yang lihat. Nah, terus yang di Kota Gede ini tempat buat ganti baju, buat istirahat itu lebih luas dan gabung sama warung juga. Jadi kalau lapar itu nggak bingung harus nyari makan di mana gitu. Itu mulai Desember tanggal 26. Dari Desember, Januari, Februari alhamdulillah setiap hari rame sampai sekarang ini bulan Oktober setiap hari ada reservasi terus. Nah, karena setiap hari udah motret di Kota Gede, akhirnya aku mutusin buat pindah studio ke Kota Gede juga biar aksesnya lebih bolak-balik ke tempat foto. Itu awalnya sekitar 20 menitan. Jadi saya pindah ke sini nih, biar dari studionya saya pindah ke sini biar ke tempat foto itu dekat. Paling cuma sekitar 2 menit. Studio pindah ke sini mulai bulan Juli awal, jadi udah sekitar 3 bulan. Alasan aku fokus di fotografi pertama ya karena hobi. Gimana ya, kita ngerjain hobi yang dibayar itu kan enak ya. Awalnya cuma hobi, terus ternyata ada permintaan nih. Jadi aku seriusin. Untuk persaingan, menurutku persaingan itu pasti ada. Cuman kan pangsa pasarnya beda-beda gitu. Jadi kadang orang tuh menghadapi persaingan tuh dengan menurunkan harga atau nyari tambah-tambahan gitu. Misalkan jasa foto 300.000 ditambahin video gitu. Cuman kalau menurutku kan udah pangsa pasarnya kan masing-masing ya. Jadi ya udah kita kasih kualitas, sama kita jual kualitas dengan budget yang sesuai gitu. Jadi nggak perlu nurunin harga. Karena kalau kita nurunin harga itu nanti pas setelah kita ngerjain itu nanti kita bakal ngerasa rugi. Jadi fokus sama kualitas, terus servis kita ke klien. Kalau untuk sekarang karena reservasinya banyak di foto baju adat, jadi lebih fokus ke foto baju adat. Tapi masih nggarap foto studio juga sama jasa foto traveling, karena emang sebelum ada studio sama baju adat kan udah jalan jasa foto traveling ya. Jadi iman kalau berhenti gitu. Untuk studionya ini di Jurang, Jalan Mundurakan, nomor 52. Pasnya di bawah Omah Dhuwur. Dan untuk foto baju adatnya di base campnya di Warung Jawi dalam Sopingin. Terus fotonya di Komplek Masjid Gede Mataram. Alhamdulillah udah upgrade. Pertama dari alat. Dulu awalnya pakai Canon 750 itu kan, terus ganti ke 80D, 6D. Sekarang pakai EOS R. Alhamdulillah sekarang punya 2 kamera, R sama RP. Lensanya alhamdulillah ada 4. Ada lensa manual, ada lensa kit, sama lensa tele Canon tuh. Jadi rencananya itu aku juga pengen motret sport, karena dari dulu belum kesampaian gitu. Dan alhamdulillah sekarang ada modal, jadi aku coba buat improve lah. Harapan kedepannya bisa jalan semua, foto baju adat jalan, studio jalan, terus foto traveling juga jalan ya. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa fotografer yang bantuin gitu, jadi bisa nggarap banyak job di satu waktu gitu. Kalau dulu aku cuma sendiri kan, jadi sehari cuma bisa menerima beberapa job aja. Nah, sekarang karena fotografernya ya lumayan banyak, jadi aku bisa nerima lebih banyak reservasi lagi. Intinya jalanin apa yang kamu suka, tekunin. Mungkin di awal-awal itu nggak ada hasil, cuman coba kamu tekunin mungkin setahun atau 2 tahun lah. Nah setelah itu kamu lihat ke awal kamu dulu mulai, udah apa yang udah kamu dapat. Dari situ kamu lihat udah ada perbedaan kan. Untuk reservasi biasanya langsung WA ke admin, itu langsung WA ke Instagramnya, langsung chat atau DM Instagram LN Studio aja.
Adminnya fast respon kok, 24 jam. Pertama itu dari harga. Harga dari di LN Studio itu masih ekonomis lah, jadi nggak mahal-mahal banget. Dan di sini juga lengkap, misalkan mau sekalian make up, foto baju adat, terus misalkan membuat foto acara gitu-gitu juga bisa. Dan harganya juga murah, tapi tetap kualitas nomor satu. Oke, mungkin itu aja sedikit cerita dari saya. Saya Artin dari LN Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.